Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MI Fraction dan kali ini kita akan melanjutkan lagi blind reaction kita dan kali ini kita akan melanjutkan series Slime 300 ya, season kedua dan sekarang adalah episode ketiga. Di episode sebelumnya ya kita mendapatkan dua karakter baru ya. Sebenarnya banyak karena tapi itu karakter sampingan doang, figuran doang yang cuma nongol bentar doang. Di episode 2 kemarin ini kita mendapatkan karakter baru yang bernama Yufufu yang merupakan roh tetesan air dan mamanya Azusa. Kalau jadi bertambah lagi keluarganya Azusa ya. Di episode 2 gara-gara pelukan ini sampai basah sih ya Azusa ya. Kalau bagian kalian yang tidak tahu apa maksud saya, kalian nonton episode sebelumnya. Dan di part kedua kita dapat lagi karakter baru namanya, saya lupa namanya, tapi dia itu undead ya. Eh, Walaupun dia undead, ini dia kayak bukan undead biasa gitu, dia kayak beast folk gitu, dia neko girl gitu ya, cat girl ya. Dia itu bisa, dia itu meninggal gara-gara terlalu introvert, terlalu malas, dan itu adalah Mekisa. Kenapa? Saya sering banget itu juga makannya itu cuma satu kali sehari ataupun cuma makan cemilan sehari gitu tanpa makan makanan pokok gitu, karena saking malasnya saya keluar pergi makan gitu. Saya pernah, bahkan pernah kayaknya 1 bulanan pernah saya cuma makan satu kali sehari doang gitu. Bambu lapar apa, saya bobok doang, tinggal main PC game apa gitu, nonton gitu. Jadi makanya saya bilang main kisah gitu. Dan di episode kali ini fokusnya lagi kayaknya ke Salsa dan Valpa. Kalau saya lihat dari spoiler dan juga di thumbnailnya ini, dan ada Beelzebub juga fokusnya di sini. Saya tidak tahu ini episode 3 ini nanti kayak gimana, karena saya juga tidak baca manganya maupun baca light novelnya ya. Saya sudah perlihatkan scene-nya di mana, adegannya di mana itu Salsa dan Valpa menikah ya, ada di opening diperlihatkan juga. Dan kalau kalian yang baca light novelnya itu ada di volume ke-6 ya. Dan walaupun sebenarnya mereka bilang ini cuma untuk memperkuat rasa persaudaraan, ini udah kayak ini kebenaran coy. Dan kali ini saya memakai subtitle dari Muse Indonesia, jadi ini legal ya. Kenapa saya pakai? Karena yang dari Doronime belum ada episode 3-nya, padahal sudah 5 hari berlalu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke Slime 300 season kedua episode ketiga. Kita akan mulai video dalam 3, 2, 1, mulai. Ponderi ya, Ponderi namanya ya. Ponderi. Ini game centernya nih ya. Game cafe. Toko main game. Jadi kayak mainan ya, apa ya namanya gamenya lagi tuh? Yang kayak apa ya? Saya lupa, main game kartu ini ada anime juga itu, apa lagi namanya? Yu-Gi-Oh ya? Yu-Gi-Oh. He, keto. Wah, game-game gini, game kartu gini lumayan anu ya, populer ya dimanapun ya. Saya juga ada sih yang kayak Dragon Warrior, kartu game Dragon Warriorku. Agak beda dengan Yu-Gi-Oh ya, tapi gimana ya cara mainnya? Saya lupa nama game juga ya, karena sudah lama saya tidak main. Kayak main Yu-Gi-Oh beneran ini mah. Iya bener juga ya. Well,
Dia menteri, ya menteri pertanian dia. Lupa si Azusa pasti. Ya, sama kita juga belum pernah lihat sih. Kansatsu. Yang penting tidak usah minta izin. Jadi sneak ya. By the way, ini subtitlenya dari Imus Indonesia ya. Jadi subtitle legal ya. Karena yang dari Doronimo belum rilis. Padahal sudah beberapa hari lewat semenjak ini episode 3 ini keluar. Dan ya, jir buram cok. Kalau di frame-frame cepat gitu. Ya saya sudah perlihatkan di episode sebelumnya ya, kalau nikahnya asal sama Valva ada di logo openingnya diperlihatkan ya. Dan ini di episode berapa baru keluar ini yang lebih kecil lagi dari Salva lah. Nih. Scene nikah Salsa sama Valva ya. Dan saya sudah dengar ini lagu openingnya berkali-kali coy. Entah sudah berapa kali, berpuluh-puluh kali kayaknya. So lagi. Hai, buram banget ya bagian sini videonya. Kementerian Pertanian. Pakai siaran ya, invisible ya. Pergi ke rumah Belzebub. Itazura nih, perban jahil nih. Saya jadi keinget ini episodenya karena dengan dan juga si uh, Toru ini pergi melihat-lihat kerjanya Kobayashi di kantornya. Kalau dilihat dari anunya nih ruangannya ya, ini langsung dilihat dari Belzebub ya, dipantau langsung Belzebub karena kalau tidak salah itu mejanya tuh di belakang tuh. Ya, saya ragu Belzebub ini pasti pasti melihat ini ya, tahu kalau ada Azusa di situ. Dia pasti tahu ada Azusa di situ. Gam ya. Iya. Sekalian ada teman saya di Facebook bilang sekalian saja nikah Azusa dengan Belzebub, apalagi mereka ini saling menganggap Valva dan Salsa ini anaknya tuh. Dan ini OTP ship saya nih, si favorit saya nih Azusa Belzebub. Saya tidak terlalu kalau Azusa Laika, tapi kalau Laika saya sipkan dengan si Flatorte. Nah betul sih. Oh, ternyata bunganya ya.
Oh no, oh no, di mana Belzebub bakalan anu nih, duduk nih. Kalau duduk di tempatnya susah parah sih. Hmm, wah pasti sadar Belzebub ini. Atau gimana nih? Apa yang dipikirkan Belzebub nih? Pasti sudah sadar sekarang sih Belzebub ini. Gak mungkin gak sadar nih. Hmm, ya, ya. Belzebub pintar, jadi gak mungkin gak sadar kalau ada Azusa di situ. Dia juga yang menemukan Rosali loh, yang menyadari kalau ada Rosali. Papa kepang. Ah, candu banget suaranya Belzebub, cowok. Saya suka banget dengar suaranya Belzebub. Lama banget Belzebub sama Valva dengan Salsha. Sopan banget sih anu, si Salsha. Kadang ketukar saya Salsha dengan Valva nih. Wastu, terlalu baku banget ini bahasanya, cok. Wastu apaan? Nah, enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Wastu, Wastu maksudnya saya kah atau gimana nih? Oh iya, itu Wastu ini saya atau waktu sih? Apa maksudnya itu Wastu? Wah, mewah banget rumahnya si Belzebub ya. Megah ya. Isinya bagaimana nih? Ini cuma dilihat dari luar. Kalau saya lihat mulutnya itu, oh my. Kane. Oh jadi lonceng kane juga ya bahasa Jepangnya ya.
Di season satu bagaimana ya mulutnya digambarkan kalau dari samping? Apakah bagaimana saya jelaskan? Saya tidak tahu jelaskannya. Yang jelas mulutnya agak kayak apa ya? Mungkin kalian mengerti lah apa yang saya maksud. Wow. Kayak tiramisu. Megah banget. Ini mulut yang gini sih, gini saya maksud tuh. Kayak kalau dari samping itu. Di season satu kayak tidak begitu deh. Mungkin kalau saya rewards nanti season satunya nih saya coba perhatikan lah mulutnya kalau dari samping tuh, angle samping tuh. Wastu apaan sih, nanti saya cari lihat di KBBI. Kalau di mangganya itu tadi sini Beelzebub terbang tadi itu lebih kelihatan lagi anunya ya, bagian begininya ya, pahanya dan belakangnya abukong anu situ ya. Ada itu tadi spoiler sedikit saya dapat sih dari mangganya. Ding, toilet dari emas. Kira-kira dejavu. Dejavu dari anu ya, di bangunan gedung di anu punggungnya Fatla maupun Fania. Ada yang disembunyikan Belzebub ini. Tapi apaan? Kira-kira apa ya? Simpel. Sederhana. Yeah, what's wrong with that? Oh, animasinya di sini saya suka. Animasi jalannya loh. Aduh, anak-anak coy. Gak bisa dibilangin. Ah, mungkin ekspresinya. Mungkin karena belum jarang dipakai. Ya, jarang digunakan jadi makanya berdebu banyak jarang ya dap. Ya, iya, iya. Kalau jarang dipakai ya begitulah. Ma, Shuming. Ah, jadi Belzebub dulu rakyat biasa ya, tapi diangkat jadi bangsawan sama sama siapa? Pekora atau di atasnya lagi Pekora? Anu, sebelumnya Pekora.
Ya salut banget saya sama Belzebub coy. Wah. Kayaknya memang cocok jadi suaminya Azusa nih, si Belzebub nih. Ya whatever. Wih, iyo atletik banget ya si peletur teh. Setidaknya dengan bertanding begini bakalan ya, mereka ya bakalan bersih-bersih sampai ke salah-salah atau apa lagi itu. Ya semoga. Oh ya, iya benar juga ya. Valpa dan Chelsea kemana? Itu taman kayak hutan anjir. Kalau dilihat dari scene ini. Yep. Makanya itu hutan rimba lebih parah lagi coy. Mungkin tidak apa-apa sih. Wah itulah. Hmm. Iya, iya. Saya pikir juga Halkar bakalan kena masalah pasti. Wah. Nani kono eccesin bro. Bro. Au. Weh, kenapa gak blasting ini? Kalau Azusa sama Belzebub ya pasti baik-baik saja. Hal karena memang yang harus dikhawatirkan. Jump scare cok. Kaget saya coy. Yang di opening nih yang lebih kecil dari Salsa dan Valva nih. Saya kenal tuh anunya. Daun-daun ini. Oh cot. Ogre Yui kah? Seiyunya. Bener Ogre Yui cok. Seiyunya Hime nih dari Watashi no Yuri wa Shigoto desu. Waduh. Untung ketemu loh. Sampai nangis berdua tuh. Bagaimana dengan nih? Si Agupon nih. Dia punya role kah atau peran di animenya atau dia cuma nyanyikan lagu endingnya doang? Karena itu kalau tidak salah dengar tuh tadi suaranya memang Ogura Yui itu. Terlalu unik suaranya Ogura Yui jadi gampang banget dikenali. Sama juga kayak Sakurayane itu gampang sekali saya kenal itu suaranya. Yang tidak tahu Sakurayane itu pengisi suaranya seiyunya Kokoa dari Gochiusa. Gochumo wa Usagi desu ka? Untuk kepanjangannya ya. Gochiusa. Iya. Nanti saya periksa ini pengisi suaranya siapa nih? Ini karakter. Ya dilihat memang dari opening itu ini karakter dikejar-kejar sama
penyihir, entah kenapa gitu. Bagus ya kalau dari Muse Indonesia, selain legal ya. Lagu opening mau endingnya juga dia dikasih terjemahan gitu. Terjemahan lirik gitu. Yes, walaupun tidak ada liriknya ya. Lirik originalnya, romajinya. Ya setidaknya ada terjemahan Indonesianya gitu. Jadi bisa lebih dimengerti gitu lagunya tentang apa. Aduh, saya lupa tadi lihat nama seiyunya di sini. Nanti saya lihat di ya, di website lain ya, kayak di My Animalist gitu. Oke. Ya. Kogen no Hibi. Kayak mirip Replace ya. Kire. Spesies kantong semar yang mengalami evolusi unik. Mereka malah gak takut. Malah lebih mau kayak mempelajarinya gitu. Oke, untuk episode kali ini mungkin segitu saja ya. Dan sebelum penutupan, saya mau bahas-bahas sedikit ya tentang animenya kali ini, pendapat saya lah. Jadi tadi kita diperlihatkan ya karakter barunya ini. Saya yang belum tahu ini namanya siapa, tapi mungkin di next episode bakalan diberitahu ya namanya siapa, dan bisa nanti cek ini seiyunya siapa, dan kita mengetahui lagi lebih dalam lagi tentang karakternya si Beelzebub ini, backgroundnya kayak gimana. Jadi Beelzebub ini sebelumnya adalah rakyat biasa seperti tadi sudah jelaskan, dan dia diangkat jadi bangsawan oleh Mao. Dan apa ya, karakternya pas masih jadi rakyat biasa masih ada yang rajin, lumayan rajin lah bisa bilang ya, walaupun kita lihat dia masih kayak punya banyak cuti dan suka nongkrong atau ke rumahnya Azusa. Dan ya dia tidak terbiasa punya pelayan gitu sebenarnya, dan gara-gara rumahnya yang terlalu besar megah, jadi dia lumayan jarang bersihkan ya rumahnya. Bukan jarang bersihkan, cuma yang dia bersihkan pastinya ya cuma yang ruangan yang sering dia pakai gitu, misalnya di kamarnya atau di ruangan lain. Tapi kalau misalnya kayak di gudang atau di sebagai tempat lainnya tuh, di ruangan lainnya yang tidak terpakai tuh apa ya, jarang dibersihkan, makanya banyak debu, ada jaring laba-laba banyak. Dan ya sebenarnya kamar saya juga lumayan berdebu ya. Kenapa? Karena pertama atap saya ini atapnya sedikit rusak, jadi debu dari atas di sini turun ke sini, dan juga debu-debu dari luar juga, karena ini rumah yang saya tinggali sekarang untuk sementara ini dekat jalanan ya, ini pinggir jalan, jadi debu dan sebagainya itu masuk ke dalam sini. Dan walaupun saya bersihkan ini sampai bersih semua ini, beberapa jam kemudian pasti berdebu lagi nih, males gitu. Makanya sekali-sekali doang saya bersihkan. Dan ya memang kekurangannya ya, saya bakalan sering kena penyakit ya, sering kayak iritasi dan sebagainya. Kalau kalian bisa lihat mungkin di sini ya, apalagi saya lumayan alergi debu juga sebenarnya, cuma selama tidak terlalu mengganggu ya. Sebenarnya walaupun saya alergi debu ya tidak terlalu parah juga untuk sekarang ya. Mungkin tidak ada yang saya bakalan bahas. By the way, ini kalau misalnya yang di scene terakhir ini mereka tidak takut, malah mereka kagum dan ingin pelajari apa-apa yang ada di hutan rimba ini.
kenapa pas dibawa pulang sama Beelzebub tadi dia itu nangis gitu. Dan ini sebenarnya ini karakter baru ini lahir dari apa gitu? Apakah dia spirit juga, roh juga seperti Sel sedang Valva atau gimana nih? Dan dia ini bergeraknya di bawah tanah loh. Yang muncul cuma ini yang di kepalanya itu yang daun-daun. Jadi kemungkinan nih dia roh tanaman ya, kemungkinan doang. Kalau saya bisa baca kanjinya ya mungkin saya bakalan tahu siapa ya. Apa nih? Gumo. Saya tidak bisa baca kanji yang ini, tapi ini tulisannya Ogumo, bukan Ogumo ya, ini kanji dai ya, kanji besar. Entahlah ini cara baca gimana sih? Ini ponder yang di atas, ini NPC A B C D kayaknya yang ini nih. Ini Fuasen Inoshishi. Siapa itu? Azusa, ini Raika. Bagusnya kayak ini katakana ini banyak yang katakana ini pakai katakana. Farfa, ini Shalsha. Ini Harukara, ini Beelzebub, Rosari, Fratorte, Sandora yang mana? Sandora siapa? Vania, Fatora. Jadi Sandora ini itu namanya tadi Sandra kah? Kalau kayaknya ini katakanlah Sandora mungkin kepada cara pronunciation-nya itu kalau bahasa Inggris mungkin Sandra ya. Kemungkinan itu tadi itu yang karakter baru namanya Sandra ya. Ya, coba saya periksa dulu bentar, saya mau aktifkan dulu hotspot wifi hotspot dari HP saya. Oke. Hotspot aktif, coba kita lihat. Saya tidak punya wifi ya, jadi saya cuma pakai kuota sebenarnya ini ya. Oke. Ini belum aktif juga ini. Oke. Slam Rehanrit. Ini Sononi ya. Mana. Semoga gak kena saya coba gak kena spoiler terlalu banyak ya. Platorte. Megam ya. Namanya Megam ya. Goodness. Wow. Natari, Pekora, Punderi, Rosari. Iya benar Sandra namanya ya. Dan benar Oguruye ya. Saya tidak mau scroll ke bawah lagi karena mungkin saya bakalan kena spoiler lagi. Siapa karakter barunya nanti dan siapa seiyunya. Jadi sampai sini doang ya. Ya sampai sini doang. Ini Sandra ya. Benar Oguruye cok. Dan nanti ini aku pun entahlah bakalan dapat peran juga sebagai karakter di ini atau tidak. Entahlah, tapi yang jelas kalau dilihat dari openingnya tuh masih banyak karakter yang belum diperlihatkan ya. Masih banyak nih. Ini yang kayak dari Mesir belum ada dua orang. Yufufu sudah. Ini juga ada dewa baru belum diperlihatkan. Itu juga yang pakai tas itu entahlah kayak petualang atau siapalah itu, kita nanti tunggu ya di episode selanjutnya. Jadi untuk episode kali ini mungkin segitu saja. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jika kalian ingin berdonasikan uang kalian bisa klik link traktir Saweria maupun Patreon yang ada di deskripsi. Kalau tidak ada di deskripsi video ini, ada di deskripsi video saya yang ada di channel satu namanya Indobroni. Di situ saya biasa melakukan video reaction My Little Pony maupun bermain game ataupun nonton video lain yang bukan Yuri ya, karena di channel ini khusus untuk penonton Yuri ya. Jadi untuk video kali ini mungkin segitu saja. Sampai jumpa di next video. Free Palestine. Bye.